you. Selamat malam semuanya. Apa kabar nih? Hari ini kita ketemu lagi ya. Hari ini kita ngobrolin tentang gimana sih caranya cari properti yang idaman ini tahun 2021. Ini sudah mumpung nih teman-teman. Sudah waktu yang terbaik. Tapi caranya gimana sih Pak? Soalnya banyak sekali yang nanya ke saya, cara cari properti. Bahkan kalau yang di komunitas saya, sampai saya bikinin satu grup WA 20 orang, isinya saya kasih agent saya satu untuk berikan usulan lokasi untuk Indomaret ke mereka. Ya, oke, saya siapin dulu slide-nya teman-teman. Oke, hari ini tema kita adalah cara cari properti, cara ampuh cara cari properti. Kebetulan kan saya properti lumayan banyak, jadi saya akan sharing ke teman-teman. Cara ampuh cari properti passive income di 2021. Nah, untuk yang belum pernah join, yang baru pertama kali join, selamat malam, apa kabar? Nama saya Pipo Hargianto, saya pemilik minimarket Waralaba 30, dan propertinya juga 29, yang satu masih sewa. Kemudian saya masih satu, sekarang masih bangun di Tangerang, belum beres. Kemudian ada 3 hotel ultra budget, dan 1 toko ban. Toko ban itu saya kalau ngomong malu, cuma 1. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari ini. Salah satu waralaba yang di atas properti saya. Dan ada 6 ruko sewa. Ya, teman-teman, ini dapat SMS dari pesan Siata. Oke. Nah, hari ini tema kita adalah cara ampuh mencari properti passive income. Untuk teman-teman yang baru gabung, juga bisa lihat-lihat video-video sebelumnya di YouTube channel ini. Ada cara yang minggu lalu, cara membuat, bedanya orang kaya, cara mindset orang kaya. Terus minggu sebelumnya, ada juga tentang cara membuat kalkulator konversi dari syariah ke konven, dan dari konven ke syariah. Dari bank konven ke syariah, bank syariah ke konven. Kemudian juga ada cara merubah hutang jahat menjadi passive income. Caranya gimana? Silahkan teman-teman cari di YouTube channel. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari sharing-sharing ini. Oke. Oke, ini foto saya untuk yang belum pernah ketemu. Mudah-mudahan bisa di screenshot ya. Nanti kalau buat ngusir tikus atau kecoa bisa ini. Kecoa sama tikusnya takut kali lihat ini. Oke. Nah, quote kita hari ini adalah jatuh 7 kali, kita harus bangun berapa kali? 8 kali. Ya. Berapapun kita jatuh, kita harus bangun lebih banyak. Nah, saya mau cerita sedikit pengalaman gitu. Di sini kalau ada yang belum punya pasangan gitu, saya sharing. Saya waktu tahun 93 kuliah 93, udah tua ya, udah hampir 50. Kemudian waktu kuliah, saya ketemu ada satu cewek. Ceweknya itu cantik, pinter, lulusan angkatan terbaik, lulusan di angkatan saya dia yang terbaik, kemudian yang ngejar-ngejar banyak, kemudian dia melanjutin ke S2 juga nantinya. Nah, waktu saya ketemu itu, saya senang. Bener loh ini. Terus kira-kira yang model tampang jelek seperti ini, tampang pas-pasan gini, kira-kira diterima nggak? Yang ngapel banyak. Saya kalau ngapel, saya malu. Datang gitu ke kosnya dia, yang ini ada yang lagi di situ, jadi saya minder. Ya. Terus saya senang, singkat cerita saya senang. Terus setelah beberapa waktu saya ketemu lagi tahun 2001 ya, 2001. Jadi waktu itu dia udah punya pacar, jadi saya nggak berani deketin. Cuma berani pinjam catatan doang, tapi nggak berani deketin.
Terus setelah itu saya pisah, kuliah, lulus gitu, pisah. Dia ngajutin S2, saya jadi buruh di Jakarta, kaum urbanisasi dari Jogja ke Jakarta. Nah, terus di tahun 2001, saya itu ketemu lagi. Dia kerja di Jakarta, terus ketemu saya. Terus dia ngomong udah putus sama pacarnya. Aha, kesempatan ya. Terus saya deketin, kemana-mana saya anterin, saya temenin. Terus saya ngomong kalau saya seneng sama dia. Kira-kira nih, teman-teman, kalau model kayak saya ngomong seneng sama dia, diterima nggak? Menurut teman-teman diterima nggak? Terus di komen, coba. Saya mau ngeliat seberapa PD-nya teman-teman dibanding saya. Kira-kira kalau orang kayak saya ngomong ke dia seneng, kira-kira diterima nggak? Tulis coba di komen. Wah, diterima. Thank you nih Bu Naila Nuf Lutfiani. Udah, cuman diterima doang satu. Ya, yang diterima gimana ngolahnya. Wah, Pak Alvin Nofrisa. Berita jeleknya saya nggak diterima. Ya, saya ditolak. Oh, diterima karena asetnya banyak. Waktu itu sepatu masih pakai sepatu Dragonfly, Pak. Belum kayak sekarang. Wah, kalau ini ada yang ngomong diterima asal komodo. Wah, komodo buaya ya. Waktu itu nggak diterima. Waktu itu, kalau kuliah pakai sepatu Dragonfly, tapi kalau waktu kerja nggak. Cuman, ya, inilah model-model gitulah secukupnya. Nggak diterima satu kali. Terus saya mundur nggak? Enggak. Saya merasa bahwa ini timing yang tepat, saya harus kejar sampai dapat. Saya ngomong lagi ke dia, yang kedua, terus ketemu teman saya, walaupun ditolak, saya nggak meninggalkan beliau. Saya nggak meninggalkan beliau, saya tetap nemenin kemana-mana, saya anterin, saya temenin, beli baju ke Mangga 2, saya temenin, beli baju di Pasar Baru, cari seragam itu loh, seragam buat kerja, blazer, saya temenin, makan, kalau dia bosen, saya temenin, pokoknya saya temenin terus. Setelah beberapa waktu, pokoknya kalau ada kesempatan, saya ngomong seneng sama dia. Yang kedua kali, saya ngomong seneng. Kira-kira diterima nggak yang kedua kali? Enggak. Nggak diterima juga nomor 2. Oke, nggak apa-apa. Tetap kita nggak nyerah. Kita deketin terus. Sampai yang ketiga kali, saya ngomong lagi. Ini kisah beneran loh ini. Boleh dibuktiin. Dia tetap nggak mau yang ketiga kali. Sampai teman-teman saya ya ngomong ke saya, aduh Pipo, kamu itu loh, orang lain anniversary jadian, kamu anniversary ditolak. Yang lain anniversary jadian, saya anniversary ditolak. Terus teman-teman saya ngomong, aduh kamu mah nggak jadi pacarnya dia, jadi kesetnya dia, disuruh sana ke sana sini sana sini. Saya bilang nggak masalah jadi keset, ya kan? Enak kan? Jadi keset itu kan enak, ya kan? Oh bisa lihat atas itu kan enak, ya. Apalagi kalau ceweknya suka pakai rok. Nah, tetap nggak diterima. Terus teman-teman saya juga ngomong, udah cari yang lain aja. Saya bilang, memang sudah selayaknya, namanya pelajaran biologi, dapat pelajaran biologi kan? Namanya sel cowok itu pasti ngejar sel telur. Jadi nggak ada masalah. Cowok ngejar cewek itu memang kodratnya, nggak ada masalah. Ditolak, kejar terus. Ditolak, kejar terus. Siapa yang mentalnya lebih kuat? Terus saya kejar-kejar, nggak dapat. Sampai kira-kira 7 kali. Ini beneran, bukan kebetulan karena quote-nya sama. Saya tahun 2010 waktu mau cerita sudah ngomong 7 kali loh. Saya selalu ngomong 7 kali. 7 kali saya ditolak. Tetap saya kejar. Sampai akhirnya beliau, doi, bilang mau sama saya. Yang ke-8 kali. Jadi teman-teman, dari situ saya belajar bahwa ketika kita punya kemauan, kita kejar, apapun yang terjadi pasti dapat. Yang penting ngejar yang benar dulu, jangan asal ngejar-ngejar semua dikejar-kejar. Itu mah percuma. Kalau yang saya kejar waktu itu saya menganggap ya,
Saya nganggap dia adalah yang paling sempurna. Sehingga saya kejar 7 kali, 8 kali pun saya tidak masalah. Loh, Pak, hubungannya apa Pak sama tema hari ini? Kita lihat. Yuk. Di seluruh dunia ini, Pak, Bu, selalu akan mengikuti ini yang namanya kurva normal. Semua di dunia itu namanya kurva normal. Apa itu kurva normal? Kurva normal itu bentuknya seperti ini. Jadi yang di sebagian besar orang itu ada di rata-rata. Hanya sebagian kecil yang ada di sini. Hanya sebagian kecil yang di sini. Misal, lari 100 meter. Sebagian orang mungkin larinya 13 sampai 15 detik. Ya, di sini. Misal, saya nggak tahu sih. Jangan-jangan salah ya. Misal, tapi hanya ada beberapa orang yang bisa lari di bawah 10 detik. Mungkin salah satunya siapa? Usain Bolt di sini. Tapi ada sebagian kecil orang juga yang mungkin larinya di atas 30 detik. Di sini. Ada juga. Satu. Atau bisa juga ngomongin orang kerja. Orang bekerja sebagian besar antara ini mungkin 7 sampai 9 jam, rata-rata 8. Sebagian besar orang kerja di sini. Lama orang kerja sehari. Tapi ada orang yang gila kerja, dia kerja sebanyak mungkin 12 jam per hari. Ada sebagian kecil orang. Dan ada sebagian kecil juga orang yang kerjanya cuman mungkin berapa? 3-4 jam sehari. Maksudnya apa? Di seluruh dunia itu akan selalu menyerupai kurva normal seperti ini, teman-teman. Apapun itu selalu akan seperti ini. Termasuk bukan termasuk cewek, termasuk properti, teman-teman. Properti itu juga sebagian besar seperti ini. Terutama yang saya kejar selama ini adalah properti passive income. Nah, kalau sudah mulai ngomong properti passive income, saya duduknya harus lebih tegak, ya kan? Terutama properti passive income. Properti passive income sebagian besar juga seperti ini, teman-teman. Sebagian besar itu memberikan return kurang lebih setahun itu antara 3 sampai 5%. Ya, 2 atau 3 lah ya, sekitar itu sampai 5%. Sebagian besar properti itu memberikan return 3 sampai 5% per tahun secara rata-rata. Jadi kalau teman-teman beli properti 1M, rata-rata kalau teman-teman sewakan itu income-nya 20 sampai 50 juta. Itu di sini. Sebagian besar properti seperti itu, teman-teman. Ada sebagian kecil properti yang aneh. Disewakan nggak laku-laku, itu di sini. Income-nya 0 sampai 1% per tahun. Tapi, teman-teman, berita baiknya, ada sebagian kecil juga properti yang di sini. Yang income-nya, pengalaman saya, di atas 10%. Bahkan ada properti-properti saya yang di atas 18%. Hanya sebagian kecil properti yang seperti ini. Waduh Pak, kalau sebagian kecil kan susah Pak nyarinya. Ini paling 1 dari 100 Pak. 1 properti dari 100 properti. 1 dari 100 itu kan berarti ada. Bukan tidak ada loh teman-teman. Ada. Jadi masih bisa dicari. Ngomong gampangnya gini. Teman-teman setahun kan ada 52 minggu. Ya sudah, yang 2 minggu saya korting dah, jadi 50. Yang 2 minggu buat jalan-jalan Idul Fitri sana. Dah, mudik, kayak saya orang Jogja mudik. Nggak nyari properti. Berarti 50 minggu setahun. Cari 100 properti. Berarti lihat 100 properti, dalam setahun dapat seminggu 2 kali, setahun 100 properti. Berarti dapat 1, teman-teman. Nah, dapat 1 itu sudah cukup. Setahun 1 cukup, nggak usah ngomong muluk-muluk. Saya nggak pernah ngomong muluk-muluk. Pak, kelamaan Pak 1.
Lebih baik bilang lama, pelan-pelan, tapi pasti, daripada lari-lari malah jatuh, ya kan? Yang pasti-pasti aja. Setahun satu. Saya 2008 properti beli satu. 2009 beli satu. Tepatnya 2009 nggak beli sih, sewa satu. Yang tadi Indomaret yang sisa satu itu 2009. Kemudian 2010 saya beli satu properti tapi dua ruko gitu loh, satu ruko gandeng. Kemudian take over Indomaret satu juga. Nah, Indomaret yang 2010 nanti saya beli 2015 propertinya. Nah, kemudian 2011 baru saya lari 4 properti. 2012 4 properti lagi. Ngebut. 2013 saya rem lagi 1 properti. 2014 1 lagi. Jadi ngerem. 2015 baru ngebut lagi 5. Ya, makanya sampai hari ini bisa 30. Nah, teman-teman, kenapa saya ngerem di 2013? Karena saya merasa terlalu cepat. Buat saya yang paling penting itu pasti, bukan cepat. Cepat itu berbahaya. Kalau pasti itu nyampe. Ya. Nah, demikian juga kembali ke properti ini, dengan properti seperti itu, satu tahun satu, hari ini saya bisa 30 properti dalam 12 tahun. Nah, teman-teman cari properti yang seperti ini. Jangan cari yang ini. Jangan cari orang rata-rata. Kita harus menjadi 1% orang terbaik di dunia. Bukan 99% orang rata-rata di dunia. Kalau teman-teman melakukan apa yang dilakukan 99% orang cari properti, teman-teman akan ngomong ke saya, mana ada Pak properti income-nya 18%. Karena teman-teman carinya rata-rata. Kalau saya nyarinya yang satu dari 100 ini loh. Saya nggak mau yang 99. Saya mau 1 dari 100 properti. Pak, kalau gitu kalau nyari setahun 5 gimana? Ya lihat 500 properti. Kalau lihat 500 properti, kemungkinan dapat 5. Kemudian semakin lama teman-teman semakin canggih. Kalau sudah canggih nanti kaki-kakinya banyak, network-nya banyak, oke. Saya ngomong gini kenapa? Karena saya banyak melihat investor properti yang baru invest, mereka beli properti tapi terlalu buru-buru. Maunya langsung beli. Kayaknya udah kayak mau kiamat aja. Tenang aja, beli properti, tenang aja. Saya 2001 cari properti, baru 2008 dapat properti pertama. Lebih baik cari satu pelan-pelan, tapi hasilnya top Marco top. Kayak punya saya. Saya beli properti pertama saya, itu harganya 900 juta, income-nya 18 juta sebulan, dibayarin bank, ini 3 ruko, 3 lantai, dibayarin bank 1,2 M. Jadi DP-nya 0, 1,2 M. Ininya dibayar pakai ini, yang 300 sisanya buat renovasi dan cicilan awal-awal. 7 tahun teman-teman, saya menunggu. Tapi hasilnya properti terbaik. Hari ini properti ini nilainya 5,8 M. Dan income-nya sekitar 100 juta per bulan. Sudah bukan 18 lagi. Nah, cari properti seperti ini loh teman-teman. Main sabar aja. Nanti tetap jalan loh ya, jangan sabar terus tidur di rumah. Itu namanya bukan sabar, Pak. Itu namanya males. Tetap cari terus cari. Kalau tidak bisa cepat, pelan-pelan. Kalau nggak bisa pelan-pelan, agak pelan. Kalau nggak bisa agak pelan, ya pokoknya cari maju selangkah demi selangkah. Jangan berhenti. Kalau nggak berhenti, jalan terus, lama-lama akan finish. Awal-awal terlihat membosankan, teman-teman. Tapi kayak saya hari ini sekali jalan bisa lihat 3 lokasi dapat semua. Karena sudah jam terbangnya, teman-teman. Jadi saya melihat bahwa banyak orang yang investor properti yang salah. Misal, beli properti 2M, terus disewakan cuman 40 juta setahun, atau maksimal 100 juta setahun. Padahal cicilannya sebulan
20 juta, alias setahun 240 juta. Nah, terus ini selisihnya gimana? 100 ke 140. Ditomboi, Pak, saya kerja. Duh, saya bilang langsung, jangan bekerja untuk properti. Kita harus membuat properti bekerja untuk kita. Kita tidak boleh diperbudak oleh properti. Kita yang harus memperbudak properti. Caranya memperbudak properti gimana? Cari properti yang ada income-nya. Kemudian pastikan income-nya lebih besar dari angsuran. Dan harganya murah di bawah pasar. Ketika harganya murah di bawah pasar, maka bisa DP 0 dengan mudah. Nah, itu yang saya lakukan, properti-properti saya. Contoh ya, saya kasih lagi. Ini untuk membuktikan bahwa properti-properti yang saya cari bagus-bagus. 2011, saya beli properti 1,2 M di Jawa Tengah, minimarket. Kemudian beli peralatannya 400. Ini minimarket sudah jalan loh. 1,6 M. Income-nya properti tersebut 26 juta. Sehingga ketika saya ambil kredit 1,6 M 15 tahun, cicilannya adalah 20 juta. Sehingga cicilan 20 juta, setiap bulan dapat 26, bayar 20. Nah, ini loh properti idaman. Sama seperti istri idaman. Nggak buru-buru nyari. Bukannya terus semua ketemu cewek di jalan ngomong seneng. Enggak. Cari yang terbaik. Kayak orang itu jadi sniper. Tembak satu dor. Tapi dia yang terbaik. Yang ditembak jenderalnya. Bukan gaya Rambo gitu. Rambo tembak semua. Peluru kita terbatas, Bapak Ibu. Peluru kita terbatas. Satu peluru, satu sasaran. Harus tepat. Nggak bisa model Rambo, semua properti dibeli gitu. Kecuali teman-teman anaknya Sultan ya, oke ya kan. Tapi kalau teman-teman sama seperti saya, yang pelurunya terbatas, sudah 1 tahun 1, nggak usah muluk-muluk. Tahun kedua 1, tahun ketiga bolehlah 2, tahun keempat 2 lagi, tahun kelima baru 5 properti atau 4 properti boleh bertahap. Ya, terus properti saya yang lain 2019. Yang sekarang gimana Pak? Oke, 2019. Saya beli minimarket sudah jalan 1,6 M. Tambah beli peralatan 500 juta. Jadi 2,1 M. Dibayarin oleh bank 2,1 M. Cicilan 28 juta 10 tahun. Berapa income dari minimarket ini? 50 juta, teman-teman. Nih, cukup untuk bayarin 28 loh. Minimarketnya udah jalan. Cukup. Bulan lalu dapatnya 60, bulan Oktober. Nah, properti-properti seperti ini loh yang saya cari, teman-teman. Makanya kalau saya bilang, saya ngomong kurva normal ya seperti ini. Properti-properti saya yang saya cari yang di sini nih. Bukan yang di sini, seperti orang rata-rata pada umumnya, juga bukan di sini. Ini orang ngaco, saya juga enggak. Ya, teman-teman cari properti seperti ini. Jadi semua properti di dunia, termasuk properti, itu mengikuti kurva normal. Untuk yang belajar statistik, pasti memahami. Saya kasih lihat contoh satu lagi, teman-teman. Ini adalah daftar properti inceran saya. Saya bikin list seperti ini. Ini nomor dari 85 sampai 112. Jadi kira-kira ada 30 properti. Kalau teman-teman pernah mengikuti video-video saya sebelumnya, teman-teman saya ajarin cara mencari properti yang bagus, yang skornya bagus. Berapa yang bagus skornya? Ya, di atas 1%. Di atas 1%. Nah, ini properti-properti yang saya cari ini. Ada di Tebet, ada di Kebayoran Baru, ada di Pasir Kaliki, Bandung, ada di Surabaya, ada di Menteng, kaya ya, Margonda, Jogja, Malang, Denpasar, Jakarta. Saya cari semuanya. Ini luas tanahnya, ini luas bangunannya, ini surat-suratnya. Nah, kemudian teman-teman lihat ini jumlah kamarnya, ini yang keisi berapa, ini jalan di depannya.
Nah, teman-teman lihat, skor yang bagus kan 1%. Ini cuma ada satu nih yang bagus. Sementara lainnya rata-rata 0,5, 0,4, 0,5, 0,6, 0,3, 0,6, 0,4, ada 0,8, ada 0,4, tapi secara rata-rata hanya satu yang di atas 1%. Berliannya itu cuma satu. Yang emas ada dua. Yang perunggu atau besi atau apapun atau kayu yang biasa-biasa ada banyak. Yang sampah ada juga nih, 0,02. Nah, ini gambaran saya untuk properti, teman-teman. Properti juga sama tuh. Skornya ada yang 0,6, 0,3. Ini kan rata-rata, average. Ini average. Ini di bawah rata-rata lah. Ini average. Ya, teman-teman. Saya cuma mau kasih lihat ke teman-teman buktinya properti ini. Propertinya, cara saya nyari seperti itu. Oke. Selanjutnya, kalau teman-teman cari properti, rumusnya ini loh teman-teman. 11031. Apa itu 11031? 100 properti yang dilihat, hanya 10 yang akhirnya akan ditawar. Bukan semuanya ditawar loh. Jadi teman-teman lihat 90 dulu, baru 10 mungkin yang ditawar. Yang 90 nggak ditawar. Cuma dilihat doang, tinggal. Lihat, tinggal. Hanya 3 yang diajukan kredit, hanya akhirnya 1 yang dibeli. Maksudnya apa, teman-teman? Maksudnya, lihat properti yang banyak, baru boleh beli properti. Jangan baru 3. Saya sering tuh murid-murid workshop ngomong ke saya, Pak, saya tuh pengen nyari properti seperti Pak Pipo yang komodo. Nggak ada, Pak. Saya cari, nggak ada. Di Bandung saya cari, nggak ada, Pak. Kamu sudah nyari berapa properti? Katanya. 5, Pak. Eyalah, saya bilang, kamu loh baru 5. Saya nyari 100, baru dapat 1. Kalau kamu nyari 5, ya kemungkinan kecil untuk bisa dapat 1. Gitu loh, teman-teman. Ini hanya masalah gigi-gigian. Bukan masalah pinter-pinteran, bukan masalah bejo-bejonan, ini masalah gigih. Siapa yang gigih, dia nggak akan nyampe dapat properti. Sama waktu saya ngejar istri saya. Yang gigih baru bisa dapat yang dimaui. Bukan semuanya ditembaki semua, bukan. Ya, 11031. Bahkan pada kasusnya saya itu bukan nyari 100, 300, teman-teman. 300, akhirnya saya nawar mungkin 2, 1 yang diajuin ke KPR, 1 yang dibeli. Dan waktu itu saya beli 900, dibayarin oleh bank 1,2 M, cicilannya 15 juta, tapi income-nya 18 juta, jadi bisa nutup. DP-nya 0, ininya nutup angsurannya. Sekarang hari ini propertinya udah bukan 900, tapi 5,8 M. Nah, cari berlian seperti ini loh, teman-teman. Jangan cari tanah biasa-biasa. Jangan cari properti yang biasa-biasa. Carilah yang terbaik. 30 properti, teman-teman. Saya sudah nyari, sekarang mungkin lebih kali. Kan masih ada hotel ultra budget, ada ruko. Ya 40 lah ya, kira-kira 40. Jadi kalau nyari properti, saya mungkin sudah S2 kali. Oke, ini contohnya. Buktinya, teman-teman, kalau saya kasih lihat nih, buktinya saya nyari properti. Nih, bikin buku infokos. Kemudian daftar pertanyaan, nih, dibikin di halaman pertama. Kenapa dibikin halaman pertama? Supaya kalau lupa, bisa buka halaman pertama, mau tanya apa lagi. Kadang kan grogi nelpon orang jual properti. Nah, grogi kan? Lupa. Waduh, tak pengen lupa gitu. Apa ya? Mau tanya apa lagi? Nah, lihat halaman 1. Nggak perlu dihafalin. Ini sudah bukan kuliah, sudah bukan sekolah lagi. Ini dunia nyata. Nyontek boleh, bikin contekan di halaman pertama. Ini yang saya lakukan, teman-teman. Ini buku saya tahun 2008. Ada, bukunya ada. Cuman tidak saya share kemana-mana karena peninggalan sejarah. Tidak untuk dibuat pegang-pegang oleh orang-orang. Ya, 2008 ini ada 14 pertanyaan. Benar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kalau hari ini kalau mau cepat 5 pertanyaan saya bisa hari ini. Tapi dulu saya 14. Kemudian nih, iklan koran-koran saya potongin, terus iklan koran potongi, terus ditulis, ditelepon, udah hasil telepon. Karena iklan baris kan kecil, sedikit kata-katanya. Maka harus ditelepon, kemudian kita tulis hasil teleponnya, kemudian kita hitung skornya nih. Skor-skornya saya hitung. Nih, skornya. Pak, kok nggak ada yang internet? 2008 belum ada, bos. Ini masih koran gitu loh. Kalau sekarang ya pakai internet. Ya, ini yang saya lakukan, teman-teman. Saya sharing pengalaman saya. Nih, ada 3 buku yang saya lakukan seperti ini. Nih, saya kasih lihat. Skor 0,6, 0,6, 0,8, 0, ini, 0,94, 1%. Cara nyari properti seperti ini, teman-teman. Wah, susah ya, Pak ya. Pak Pipo, saya bayarin aja mau nggak 10 juta, 100 juta buat nyari properti seperti ini? Nggak mau saya. Ngapain? Saya paling benci, sorry. Saya agak emosi. Kenapa? Saya paling benci orang kalau ngomong gitu ke saya. Udah Pak Pipo, saya bayarin aja, Pak Pipo, saya bayarin 50 juta, 100 juta, Pak Pipo cariin properti seperti ini buat saya. Saya dalam hati, sorry ya bos. Kamu pikir saya nggak bisa pinjem bank? Saya kan menguasai ilmu bank. Ngapain saya kasih propertinya ke kamu? Saya mau ngajarin, tapi kalau saya disuruh nyariin, no way. Saya kalau nemu yang bagus, saya caplok sendiri. Buat apa saya bagi-bagi? Saya mau bagi ilmu. Silahkan teman-teman cari, silahkan saya ajarin. Tapi kalau teman-teman ada orang yang nyuruh saya nyari, no way. Kalau aku dapat, tak caplok sendiri. Saya full, mungkin baru saya kasih. Itu pun saya kasih yang pertama siapa? Saudara saya dulu, adik saya dulu. Adik saya nggak mau, sepupu saya. Sepupu saya nggak mau, om tante saya. Om tante saya mau, teman-teman terdekat saya dulu. Teman-teman terdekat saya nggak ada, baru mungkin teman-teman yang agak nggak dekat. Terakhir baru orang luar. Wajar dong seperti itu. Ya, saya ajarin caranya nyari properti, saya ajarin. Tapi teman-teman cari sendiri-sendiri. Oke. Nah, ini properti yang saya lakukan seperti ini. Nih. Oke. Bagaimana caranya? Sekarang kan pertanyaannya cara ampuh mencari properti pasif income 2021. Pertama, tentukan kriterianya dulu, teman-teman. Kriterianya apa? Kalau saya dulu kriterianya cuma 2. Apa? Passive income lebih besar dari angsuran, dan 2, DP 0. Sudah 2 kriteria, selesai. Makanya properti saya munculnya acak-acakan, teman-teman. Nah, saya tinggal di Jakarta. Orang tua saya di Jogja, saya orang Jogja. Tapi teman-teman, lihat properti saya ada yang di Medan, ada 3. Di Banten ada 16, saya kalau nggak salah. Di Bogor, di Jawa Barat ada 7 atau berapa lah ya. Di Jogja cuma ada 1. Itu pun Jogja coret. Kemudian Jawa Timur ada 5, Sulawesi ada 1. Jadi teman-teman bisa lihat, properti saya nyebar-nyebar. Kenapa? Karena dulu kriteria saya ngomong ke orang-orang, yang penting passive income-nya lebih besar dari angsuran, DP-nya 0. Terserah propertinya mau di atas langit, mau di atas Gunung Merapi, mau di dasar Samudra Hindia, saya beli. Nggak ada masalah. Makanya propertinya munculnya gitu. Kalau hari ini saya tambah 1 lagi. Maksimal 2 jam dari Jakarta. Ya, 3 jam juga oke lah. 2-3 jam lah pokoknya maksimal. Saya nggak mau jauh-jauh. Kecuali bagus banget. Ya, saya itu orangnya suka tergoda imannya. Kayak kemarin di Sulawesi gitu tawarin 2,1 M tapi income-nya 50 juta. Ya saya caplok bos kalau kayak gini. Ya, tentukan kriteria. Saran saya teman-teman,
nentuin kriteria yang masuk akal. Kenapa? Karena semakin banyak kriteria, semakin sulit, semakin lama dapatnya. Kalau kriteria saya cuma 2, kriteria saya kan 1, passive income lebih besar dari angsuran. Kedua, DP 0. Udah. Selesai. Nah, kalau teman-teman tambahi kriteria-kriteria lain, misalnya bangunannya harus kotak, tanahnya harus kotak. Keempat, Pak, saya nggak mau nomor 4, 13, saya maunya nomor 8. Kemudian saya maunya hadap timur, Pak. Kemudian saya maunya di bawah bisa untuk Indomaret, di atas bisa untuk hotel ultra budget, Pak. Ketujuh, Pak, saya maunya di dekat rumah saya, maksimal 30 menit. Kemudian apalagi? Saya maunya rumahnya cat hijau, misalnya gitu loh, teman-teman. Nah ini loh teman-teman, sadari bahwa semakin banyak kriteria, itu akan semakin panjang nyarinya. Beda kayak saya kan cuma 2 doang, udah selesai. Nyarinya cepat, dapatnya ya lebih cepat lah, bukan cepat lah, lebih cepat dari yang mestinya dari 8. Ya teman-teman. Oke, kriteria pertama. Yang kedua, perbanyak sumber informasi, teman-teman. Iklan koran, internet, bisa dari iklan koran, internet, atau Google Alert. Jadi kalau ada misalnya properti dijual, nanti teman-teman akan dapat info dari Google, dari Gmail-nya. Atau agentnya saya banyak, saya mengandalkan agent saya. Networking yang luas, makanya teman-teman kan banyak yang heran. Pak Pipo itu kan sudah punya passive income besar. Kenapa toh masih mau ngajar, masih repot-repot ngajar 2 hari, workshop 2 hari. Ada 2 kriteria teman-teman. Satu karena dikasih uang juga, ya saya bukan ngajar gratisan. Saya tidak munafik, saya dapat uang. Tapi yang kedua teman-teman, adalah karena saya dengan ngajar itu branding saya naik. Branding, merek saya naik. Orang-orang tahu kalau mau jual Indomaret atau tanah cocok untuk Indomaret ke siapa? Ke Pak Pipo itu loh yang ngajar Indomaret. Itu manfaatnya, teman-teman. Makanya teman-teman ngajar juga tentang Indomaret. Nanti kan banyak orang yang nawarin Indomaret. Brandingnya penting. Personal branding penting. Networking penting. Contohnya tahun 2018, saya dapat 1 properti di Jawa Timur. Ada murid saya ngajuin 2 usulan lokasi ke Indomaret. Dua-duanya di-oke oleh Indomaret, padahal biasa saya ngajuin 20 aja belum tentu jadi 1. Dia ngajuin 2, diterima dua-duanya oleh Indomaret. Makanya dia bingung. Terus telepon saya, Pak Pipo, aduh, dua lokasiku di-approve loh sama Indomaret. Oke, terus gimana? Pak Pipo mau nggak 1? Oh boleh, saya bilang. Tapi Pak Pipo kasih fee ke saya ya. Ya, saya nggak ada masalah ngasih fee kalau saya cocok. Ini Pak, titiknya. Saya lihat, wah menarik titiknya, dekat daerah padat. Saya telepon Indomaret. Indomaret ini lokasi gimana? Indomaret bilang, bagus Pak, lokasi itu bagus. Indomaret sudah 2 tahun nyari lokasi di situ, nggak dapat Pak. Ini Bapak ini kok tahu-tahu bisa dapat, hebat nih Pak. Networknya luas ya. Oke, 350 saya deal. Nggak lihat propertinya, Pak. Deal. Orangnya heran. Loh, Pak Pipo nggak lihat lokasinya? Enggak. Besok minggu depan, Senin saya datang, saya bayar. Nah, properti ini dapatnya dari murid saya, networking saya. Maksud saya gitu loh, teman-teman. Ini nanti Indomaretnya bangunnya 880, jadi kira-kira 1,3 M ya. Dibiayai bank 1 M. Jadi kira-kira 300 saya modalnya. Cicilannya mungkin sekarang sekitar 14 juta. Income-nya 20 jutaan. Properti-properti seperti ini loh teman-teman. Perbanyak network atau collection bank. Hari ini banyak orang yang kembang kembis
Nah, kesempatan teman-teman yang punya kenalan sama Bang, tanya, Bang ada yang, bukan yang disita, saya sih nggak suka. Saya sukanya orang yang lagi batuk-batuk. Kenapa? Saya bisa langsung ketemu dengan penjualnya. Saya nggak suka orang rampas langsung gitu, saya nggak suka. Ribut-ribut saya nggak suka. Saya mending ngomong baik-baik, ikhlas nggak? Saya beli. Kalau nggak ikhlas, saya nggak beli. Kalau dia ikhlas, saya beli. Oke? Jadi yang pertama, ingat ya teman-teman, kriterianya tetapin kriteria yang jelas. Yang kedua, sumber informasinya harus banyak. Yang ketiga adalah tips dari saya. Cari properti passive income. Satu, jangan emosi. Pegang kriteria yang jelas. Tidak sesuai kriteria, tendang. Tidak sesuai kriteria, tendang. Pak, idealis, Pak. Enggak idealis. Properti banyak yang dijual, Pak. Apalagi hari ini. Kondisi hari ini kan sama seperti properti waktu 2008 krisis subprime mortgage 2008 waktu saya pertama kali invest properti. Saya invest properti pertama 2008 waktu krisis seperti hari ini. Makanya saya ngomong hari ini kesempatan 10 tahun sekali. Tidak setiap tahun datang. Timingnya terbaik. Properti sekarang sedang bagus-bagusnya. Loh, bagus gimana Pak? Katanya hancur-hancurnya. Hancur itu bagi pembeli apa penjual? Penjual. Kalau bagi pembeli, diskon. Ini diskon. Oke, teman-teman. Timing terbaik hari ini. Banyak properti yang tadinya kemahalan, income-nya sehingga income-nya di bawah angsuran. Hari ini karena propertinya harganya turun, maka kalau dijual angsurannya juga turun. Sehingga income-nya kalau pas lurus, dia bisa jatuh di atasnya angsuran. Opportunity itu terjadi hari ini. Ini 11 tahun, 12 tahun sekali loh. Ayo, cepetan cari properti. Baru boleh melihat, kedua teman-teman tips saya, baru boleh melihat ngomong properti ini bagus kalau sudah lihat 100 properti. Jangan baru lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 udah ngomong bagus. 100 bos. 100 properti. Dulu saya sama istri saya muter. Jadi Senin sampai Jumat kita nelponin. Kemudian hari Minggu, Sabtu kita jalan. Masih naik mobil butut saya waktu itu. Jadi istri saya tuh hebat. Mau, zaman saya masih naik mobil butut itu masih mau dia. Saya udah pernah ngalamin seperti itu. Minggu kita ke daerah properti-properti yang bagus-bagus, kita lihat. Sampai ke Tangerang itu ke Pasar Kemis. Sampai ke sana, sampai pojok sana. Terus ke Bogor itu sampai Hermina sana. Hermina masih sepi dulu tahun 2008. Ini 2005-2008 lah. Masih sepi, jadi jangan dibayangin kayak hari ini. Kawanan saya ke sana, saya ngomong sama driver saya, daerah sini sudah ramai loh, sekarang ada tol. Dulu itu sepi, itu jalan itu ada rel kereta satu, macet, terus jalannya berdebu, rumah sakit Hermina, masih pinggir, masih kosong-kosong semua. Dulu, pojoknya ada karoseri. Nah, Bogor sampai ke situ. Tangerang, Bekasi sampai Cikarang. Terus biasanya kalau saya pulang, saya makan nasi apa ya di sebelum masuk pintu tol situ, di sebelum pertigaan dekat bundaran situ ada nasi rame banget makan di situ. Saya dengan istri saya Senin sampai Jumat gantian nelpon. Kalau istri saya bosan saya yang nelpon. Kalau saya bosan istri saya yang nelpon. Iklan-iklan diteleponin semua, iklan-iklan kos. Waktu itu saya ngincar kos. Baru nanti Sabtu Minggu yang skornya bagus-bagus didatangi. Karena Senin sampai Jumat kerja. Gitu loh cara nyari properti. Ya. Kasih tips apa lagi ya? Coba, saya sudah bikin kepean teman-teman supaya nggak lupa. Berlakulah baik ke agen-agen properti. Memang mereka pada prinsipnya dapat komisi dari penjual. Tapi ingat teman-teman, kalau kita baik ke agen properti, mereka akan prioritaskan kita dulu. Ada properti bagus, dia kontak kita. Karena dia tahu kita bisa diandalkan teman baik sama dia. Ya, jadi berbaik-baiklah ke agen properti. Oke teman-teman, sekarang saya coba jawab, tapi yang ada hubungannya sama materi hari ini.
Nah, ini pertanyaannya Pak Muhammad Ruslan bagus nih. Pak, rumus 110 3 10 130 10 1 ya sama aja lah. Kalau saya kan 110 31 kurang pokoknya 100 dapat 1 udah gitu aja pokoknya. Apakah 100 properti itu harus dilihat lokasi atau cukup ditanya via telepon? Kalau thank you Pak, pertanyaannya ini bagus. Kalau menurut saya tidak harus didatangin. Kalau menurut teman-teman cukup melalui telepon, cukup melalui telepon. Kemudian hanya, jadi saya kalau mau dilihat 100 properti yang ditelepon, 10 yang didatangi, 3 yang ditawar, 1 yang akhirnya deal. Kalau saya loh, 110 31-nya. Tapi mungkin teman-teman ada yang lain, ada yang 100 dilihat, 30 ditawar, ya siapa tahu pinter nawar ya kan, 10 yang dimasukin bank karena di reject sama bank, akhirnya 1 yang dibeli. Ya, rumus itu hanya patokan teman-teman, tidak bisa dijadikan angka pasti. Tapi intinya adalah 100 itu angka yang banyak. Jadi lihat banyak properti dulu, baru teman-teman bisa mengatakan bagus atau tidak. Pengertian dilihat itu bisa dilihat dengan mata kepala atau bisa cukup telepon. Tapi kalau telepon sebelum deal datengin dulu lihat ya. Jangan kayak saya. Pak Pipo kan belinya yang di Jawa Timur nggak dilihat. Bos, itu kan saya sudah pengalaman bos. Kalau dulu pertama-tama ya nggak berani lah. Lain ya. Oke, saya terusin. Sudah ada 4 pertanyaan baru. Thank you Pak Halim, selamat malam. Minimal pegang uang berapa untuk dapat kos-kosan seharga 5 miliar? Kalau ngerti ilmunya sebenarnya 0 bisa Pak. Ya oke lah, paling 20 juta, 50 juta pun kalau mau nyaplok 5 miliar sebenarnya bisa. Cuman saya itu agak deg-degan ya, kalau buat saya sendiri, saya nekat nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau orang lain nekat tuh saya ngeri, apalagi saya ngajarin ya kan. Ntar kalau ada apa-apa saya yang disalahin. Jadi oh ya, ini disclaimer ya. Saya tadi ngomong disclaimer. Investasi semua tetap ada resiko. Pelajari benar-benar dengan baik sebelum melangkah. Nah ini pertanyaan yang hari ini berkenaan dengan ini. Pak Alvin, sorry ya, ini Pak Alvin kali ya. Pak Alvin, Pak Pipo, gimana cara supaya lebih cepat mencari properti yang bisa dapat pasif income di atas bunga bank apalagi 18%? Sudah saya ajarin tadi. Ya, sudah saya ajarin tadi. Kalau mau belajar lagi, lebih dalam lagi, lihat video saya yang lain. Cara cari properti, kalau nggak salah itu di seminar online kali. Seminar online dulu awal-awal itu. Jadi saya ngajarin scoring. Kalau teman-teman lihat teknik scoring yang saya lakukan, nah itu sebenarnya menjawab pertanyaan Pak Alvin Novisa. Oke, ini bagus lagi nih Pak Pipo mau tanya apakah income properti itu penghasilan realnya saat dilihat ya Pak? Betul. Kalau fokus untuk tujuan Indomaret nyari lahan kosong, itu agak resiko loh Pak. Saya ngomong jujur, itu beresiko. Lebih rendah resikonya kalau teman-teman cari Indomaret yang dijual. Jadi sudah jalan tapi dijual. Daripada nyari lahan kosong, terus mau bangun Indomaret. Memang nyari lahan kosong terus bangun Indomaret lebih murah. Tapi saya ngomong apa adanya itu lebih beresiko. Nebak toko yang belum buka omsetnya berapa, itu lebih sulit daripada nebak omsetnya toko yang sudah buka. Ya namanya toko sudah buka ya tinggal dilihat laporan keuangannya sudah kelihatan penjualannya berapa. Kalau belum buka, nebak. Dan nebak itu ada kemungkinan salah. Hati-hati di situ. Pak Umar Badri, maaf Pak, apakah bisa DP sama dengan Rp0? Ya ini Pak, saya beli properti 900 juta, saya jaminin BPKB-nya, kok BPKB malah. Kebanyakan jualan BPKB jadi sertifikatnya saya jaminin sertifikatnya properti ini, akhirnya 1,2 M Pak. Kalau ditanya modal saya berapa, saya lupa ya, terus terang 2008 itu saya ngasih tanda jadi mungkin 10-20 juta lah Pak. Tetap saya ngasih tanda jadi. Tapi kalau teman-teman mau kejem-kejeman nggak ngasih tanda jadi, ya bisa. Tapi kan
10-20 juta dibanding 900 juta ini kan tidak signifikan loh Pak. Ya, dibanding apalagi ya kalau mau kejem-kejeman lagi ya bisa 10-20 jutanya pinjam aja kakaknya terus nanti dibalikin bisa. Ya tapi kan bukan itu, poinnya bukan di situ gitu loh menurut saya, poinnya bukan di situ. Tidak perlu diperdebatkan. Wah ini tambah banyak, 7. Saya belum selesai baca, sudah ada tambah 7. Tadi 1, 4, sekarang 7 pertanyaan. Pak Muhammad Ruslan, banyak properti yang dijual tapi belum ada pasif income-nya. Bagaimana cara supaya bisa menghasilkan pasif income melalui Indomaret dan dengan proses kredit? Dibalik Pak, Bapak cari properti yang sudah ada pasif income-nya. Dibalik, jangan nyari yang belum ada pasif income-nya. Jurus ampuh dari Pak Pipo kalau nawar properti bagaimana? Nawar properti jurusnya itu banyak teman-teman, tidak ada ilmu pasti. Itu semakin teman-teman jam terbangnya semakin tinggi, teman-teman akan mempunyai keahlian. Dan mungkin keahlian teman-teman beda dengan ilmu saya. Contoh, saya pernah ditawarin properti 6 miliar. Saya nawar 2,5 M. Ada beberapa orang yang ngomong nggak boleh keluar angka loh Pak. Kita tekan aja terus dia sampai tekan, terakhir baru kita keluar angka. Tidak perlu diperdebatkan. Belum ada penelitian ilmiah mengenai apakah nyebut angka atau tidak, itu kan. Yang penting pokok deal-nya bagus, selesai. Ini saya nawar segini, akhirnya deal-nya 3,2 M. Banknya menilai bahwa properti ini nilainya bukan 3,2 tapi 5,3 M. Ya, jadi saya dapat diskon lumayan kan. Caranya nawar gimana? Ya nawar segini. Lah, Pak, kalau nawar segini nanti ternyata ada yang masuk 3M gimana Pak? Ya resiko. Nawar murah, itu resikonya ya loss. Itu sudah hukum alam Pak. Bapak tidak bisa menghalang-halangi. Kita cuma bisa meningkatkan kans kita, tapi tidak bisa memastikan. Ini bukan ilmu pasti. Pernah Pak, di Cibinong, ada orang jual tanah 3 atau 4 M, saya lupa. Seperti biasa, hajar 1,8 saya nawarnya. Terakhir sudah berhenti di 2 M. Minggu depannya teman-teman, ada yang ngedil 2,5 M. Saya dalam hati, monyet. Orangnya sudah turun sampai 2,3 loh. Orangnya sudah turun sampai 2,3, saya nawar 2 M. Ada yang masuk 2,5 M. Yaitu resiko nawar murah, Pak. Ini bukan ilmu pasti. Nawar murah itu resikonya lost deal. Nawar mahal, resikonya kemahalan. Udah, di dunia kan seperti itu. Tapi menurut saya, lebih baik nawar murah, alot, tapi kalau deal, wah, puasnya. Benar-benar ke belakangnya nggak pusing. Daripada buru-buru deal, nanti belakangnya pusing. Keuntungan investasi properti dibuat saat membeli, bukan saat menjual. Jadi tidak boleh teman-teman ngomong, ini saya ulang sekali lagi, keuntungan investasi properti adalah saat membeli properti. Jadi waktu beli kita harus sudah untung. Keuntungan bukan dibuat waktu menjual. Jadi tidak boleh ada omongan, nanti kalau dijual kan naik Pak propertinya. Dijual kalau naik itu bonus. Bukan urusan kita. Yang penting kalau dijual sekarang untung atau enggak, udah selesai. Kalau dijual sekarang untung, menarik properti itu. Jadi keuntungan properti itu dibuat saat membeli, bukan saat menjual. Itu penting teman-teman. Oke, 9 pertanyaan. 2 pertanyaan lagi ya teman-teman. Ini sudah banyak pertanyaan yang saya jawab. Ada properti Pak Arga, terima kasih. Selamat malam. Pak, kalau ada properti yang bagus, ruko 1 lantai dekat kampus, terus mau minta tim Indomaret untuk survei, untuk prediksi income per bulan, bisa nggak Pak? Bisa. Dilakukan sebelum penawaran atau sudah beli. Indomaret jalan dulu, baru teman-teman nawar. Tapi, ada tapinya teman-teman. Harga sebelum ditawar sudah masuk ke range kita.
Jangan teman-teman ngomong itu propertinya 10 miliar Pak, nanti Indomaret bilang oke, terus teman-teman ngomong saya berarti harus nawar 2 miliar. Aduh bos, yang ngomong yang real lah, yang realistis lah bos. Kalau kita range tembaknya 2 miliar, ya kira-kira 2,5 M lah. Orang ditawar itu properti 20% lah. Tidak semua properti bisa ditawar separuh Pak. Ya ada properti-properti yang bisa ditawar separuh ada, tapi secara umum tidak. Nah ini Pak Pipo 6 bisa dapat 3,2. Ya itu kan 10 tahun mungkin dapat mungkin 3-4 properti kali Pak. Nggak setiap hari dapat properti seperti ini. Ada properti-properti yang seperti ini ada. Ini saya kok bisa seperti itu Pak. Saya itu nawarnya males-malesan. Orangnya telepon saya 6 miliar, saya bilang 2,5. Terus orangnya turun ngomong, oh ini udah ada yang nawar 4 miliar ya Pak. Dia bilang, udah ada yang nawar 4 miliar. Masa Pak Pipo nawar 2,5? Saya bilang, ya sudah Pak, properti itu kalau jodoh ya jodoh, nggak jodoh ya nggak jodoh, sudah selesai. Saya nawar 5 miliar pun kalau nggak jodoh juga nggak jadi Pak. Saya nawar 2,5. Kalau jadi ya jodoh, kalau nggak ya sudah, selesai. Jangan harus jadi gitu, jangan. Mental seperti itu nggak boleh. Terus dia turun 4 miliar. 4 miliar Pak. Berapa hari, minggu kemudian dia telepon saya, 4 miliar Pak, Pak Pipo mau, ini saya kasih Pak Pipo wis. Orangnya ini kelamaan leda-lede, nggak maju-maju. Saya bilang 3M. Mentok 3M. Dari 2,5 saya naikin 3M. Terus dia turun 3,5. Saya bilang ketemuan yuk. Karena target saya itu 3,2. Jadi kalau dia sudah 3,5 ketemuan. Ya. Kurang lebih seperti itu ya. Satu pertanyaan terakhir, nanti lain kali teman-teman tenang aja kan masih setahun ngobrol-ngobrol banyak. Untuk mencari 100 properti bagaimana caranya Pak? Thank you Pak Dedi Sutanto, pertanyaannya bagus. Banyak toh Pak, koran, internet, agent properti, banyak banget Pak. Kalau nyari 1.000 aja banyak, ada bisa. Oke teman-teman, thank you atas join hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan insight dari apa yang saya sharingkan pengalaman saya. Saya berharap teman-teman mendapat sesuatu. Nih, orang cantik yang saya kejar tahun 2001, 93 waktu kuliah, 2001 sampai 2005 waktu kerja di Jakarta, ini orangnya nih. Ya, thank you. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan insight dari pembicaraan kita hari ini. Sorry kalau saya salah omong. Oh ya teman-teman, untuk teman-teman yang pengen ikut workshop, segera teman-teman. Workshop terakhir di Surabaya, Desember. Tak infoin ya teman-teman, saya ada planning tahun depan workshop terakhir. Saya lagi ada mau bikin startup satu, kalau jalan saya mau konsen ke situ, saya mungkin tidak akan mengajar workshop lagi. Jadi teman-teman, kalau mau belajar ke saya segera. Kalau enggak, sorry, kereta jalan. Saya lagi bikin satu startup dan kelihatannya akan membutuhkan banyak waktu saya, sehingga saya akan ngomong ke I.O. saya, kemungkinan besar kalau startup-nya jalan, ini adalah workshop tahun terakhir. Oke teman-teman, sorry kalau saya ada salah omongan, salah ucapan. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silakan disiapkan, minggu depan kita ketemu lagi. Minggu depan materinya apa, saya lupa. Teman-teman coba lihat, coba saya lihat ya materinya. Saya sudah kasih daftar materi sih ke I.O. Minggu depan materinya prospek investasi properti 2021. Minggu depan kita ketemu ngobrol-ngobrol seperti itu. Oke teman-teman, thank you atas ketemuan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih semuanya. Investasi yang terbaik adalah dari otak kita. Karena itu, subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya. I'm Pipo Lender.